Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, kita tahu bahwa setiap manusia selalu mempunyai perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain. Jika ada 7 miliar manusia, ya ada 7 miliar perbedaan antara manusia satu dengan yang lain. Ada ciri khas yang selalu membedakan dengan yang lain, meskipun dua orang yang kembar sekalipun. Di samping itu, penampilan tubuh dan wajahnya selalu ada perbedaan sidik jarinya misalnya. Belum lagi kondisi tubuhnya. Namun di samping ada perbedaan-perbedaan, ternyata manusia seringkali mempunyai pikiran dan perasaan yang sama. Misal tentang nilai-nilai baik, buruk, jahat, dan adil. Sekelompok manusia di satu kawasan biasanya mempunyai pandangan dan atau perilaku yang sama dalam menyikapi suatu kejadian. Orang menyebutnya sebagai kebudayaan. Dan ternyata kebudayaan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Di samping karena pendidikan dari orang tua kepada anaknya, sebetulnya ada mekanismenya dari sisi biologi dan neurosains, karena ada jalur otak yang menyebabkan sikap dan pandangan yang sama antar manusia bisa terjadi. Kita sebut hal itu dengan kesadaran interpersonal atau kesadaran universal. Kesadaran interpersonal mengacu kepada kesadaran dan pemahaman bersama di antara sekelompok orang yang memiliki budaya atau pengalaman yang sama. Ini mencakup keyakinan, nilai, norma, dan persepsi yang dibagi bersama oleh anggota kelompok. Bukti-bukti adanya kesadaran interpersonal dan kesadaran universal dapat ditemukan dalam berbagai aspek psikologi sosial, neurobiologi, dan antropologi budaya. Sebagian besar manusia misalnya mempunyai rasa empati, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi orang lain. Ternyata empati itu disebabkan oleh kerja neuron cermin di otak, di mana neuron itu akan aktif saat kita melihat orang lain melakukan tindakan yang sama seperti yang kita lakukan. Studi neuroimaging menunjukkan bahwa ketika seseorang melihat orang lain yang sedang mengalami suatu emosi, misalnya sedih atau marah, area otak yang sama, misalnya pada bagian insula atau korteks cingulate anterior, diaktifkan seperti saat mereka mengalami emosi itu sendiri. Nilai-nilai secara universal ternyata ada, yaitu nilai-nilai yang dipegang oleh hampir semua manusia, seperti kejujuran, kerjasama, dan keadilan. Itu semua sepakat untuk menjunjung tinggi. Studi oleh Shalom Schwartz dan World Values Survey menunjukkan bahwa ada nilai-nilai tertentu yang dihargai secara luas di berbagai budaya, meskipun ada variasi dalam cara mereka mengungkapkannya. Juga ada emosi-emosi yang dikenali dan dialami oleh semua manusia, seperti kebahagiaan, kesedihan, takut, marah, jijik, dan terkejut. Para antropolog menemukan bahwa struktur mitos dan ritual yang serupa muncul di berbagai budaya, menunjukkan adanya pola universal dalam cara manusia memahami dunia. Dari sisi biologi dan neurosains ada yang disebut otak sosial, di mana sebetulnya otak manusia memiliki struktur dan jalur saraf khusus yang mendukung interaksi sosial dan komunikasi. Area di otak manusia seperti korteks prefrontal, amigdala, dan korteks temporoparietal terlibat dalam pemahaman dan respons terhadap sinyal yang bersifat hubungan sosial. Pada otak ada sel otak atau yang saya sebut tadi mirror neurons atau neuron cermin yang memainkan peran penting dalam timbulnya empati dan pemahaman tindakan orang lain yang memungkinkan individu untuk merasa dan memahami pengalaman orang lain. Manusia mempunyai hormon yang disebut oksitosin yang dikenal sebagai hormon cinta atau hormon sosial yang punya efek meningkatkan ikatan dan kepercayaan antar individu yang akan memperkuat kesadaran interpersonal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada komponen genetik yang mempengaruhi perilaku sosial dan kecenderungan untuk membentuk ikatan sosial. Misalnya variasi dalam gen reseptor oksitosin yang disebut OXTR. Gen yang mendukung perilaku prososial itu dibentuk dalam evolusi manusia dan diwariskan dalam populasi manusia. Jadi faktor lingkungan dan pengalaman dapat mempengaruhi ekspresi gen dan dapat diwariskan antar generasi. Ini berarti bahwa pengalaman kolektif dan budaya dapat mempengaruhi generasi mendatang melalui mekanisme genetik yang diturunkan. Sehingga ada teori medan morfogenik yang disampaikan oleh Rupert Sheldrake yang mengusulkan konsep medan morfogenetik
di mana informasi dan pengalaman dikomunikasikan melalui medan yang tidak terlihat dan mempengaruhi pola dan bentuk organisme makhluk hidup. Juga ada teori yang disebut kohesi kognitif global, bahwa otak manusia melalui komunikasi dan teknologi semakin terhubung secara global. Ini menciptakan jaringan informasi yang bisa dikatakan sebagai otak global, yang memungkinkan kesadaran dan pengetahuan bersama manusia yang dimiliki secara luas. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kesadaran interpersonal dapat dijelaskan melalui hubungan sosial, kerja hormon, keberadaan otak sosial, dan komponen genetik yang mendukung perilaku sosial. Kesadaran universal itu dapat dilihat sebagai hasil dari jaringan informasi global yang semakin terhubung, serta pengaruh genetik yang memfasilitasi penyebaran budaya dan pengetahuan. Dengan fakta tentang adanya kesadaran universal ini, pikiran kita berlanjut. Apakah universe atau alam semesta ini sebenarnya juga mempunyai kesadaran yang terbukti dengan perkembangannya yang teratur dan dengan presisi dan kecermatan yang tinggi, seperti yang terjadi selama jutaan tahun? Kalau seperti itu, siapakah pemilik kesadaran alam semesta itu? Sampai di situ kita akan sampai pada titik temu dengan keyakinan agama tentang keberadaan Tuhan. Video berikutnya kita akan bahas lebih jauh lagi tentang kesadaran alam semesta ini.